Kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang menceritakan tentang dua orang wanita yang bersahabat namun suatu hari tiba-tiba sahabatnya bertingkah seperti halnya layaknya seorang zombie. Oke, tak perlu berlama-lama. Langsung saja ke alur ceritanya. Meanwhile, in our universe. Crazy dog. Diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Nidi. Nidi ditahan di rumah sakit jiwa Olimpik karena memiliki masalah mental dan juga penyakit cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa ini, Nidi kerap melukai para perawat dan penjaga sehingga dirinya juga sering dimasukkan ruang isolasi karena perilakunya tersebut. Lalu sebelum sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini, dia adalah seorang wanita pintar dan juga rajin. Walaupun rajin dan pintar, dia juga dianggap sebagai wanita yang aneh oleh teman-teman sekolahnya. Nidi tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Chartel yang sangat terpencil. Nidi memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga memiliki sahabat yang bernama Jennifer, yang merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan juga menjadi pemandu sorak di sekolahannya. Jennifer dan Nidi telah bersahabat sejak mereka masih kecil dan sampai saat ini pula mereka masih akrab seperti seorang saudara kandung hingga membuat teman-teman sekolah mereka menganggap bahwa mereka berdua adalah seorang pasangan penyuka sesama jenis. Suatu hari Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang dimana sebuah band akan tampil di sana. Jennifer ternyata menyukai vokalis dari band ini. Dia menganggap bahwa vokalis band ini sangat tampan sekali. Malamnya mereka berdua akhirnya sampai di bar tersebut dan terlihat mereka berdua sempat untuk mengobrol dengan vokalis band tersebut. Nidi kemudian pergi untuk mengambil minuman. Dia lalu mendengar percakapan dari para anggota band yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan lagi. Nidi yang kesal mendengar sahabatnya dikatakan tidak perawan kemudian menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan. Setelah Jennifer datang, Nidi lalu mengatakan kepadanya bahwa anggota band tersebut adalah orang-orang yang jahat. Kemudian saat konser berlangsung semuanya berjalan normal. Seperti biasa Jennifer terlihat sangat senang karena dapat melihat band yang dia sukai secara langsung. Nidi lalu menyadari bahwa ada api yang muncul di atas panggung di sebelah band yang tampil mereka berdua kemudian dari dalam bar yang kemudian terbakar hangus. Beruntung bagi mereka berdua selamat dari kejadian kebakaran itu. Sampainya di luar mereka berdua lalu diambil oleh vokalis band yang mengajak Jennifer untuk pergi masuk ke dalam mobilnya. Nidi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi namun Jennifer bersikeras untuk pergi dan meminta Nidi untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusannya. Nidi khawatir dengan Jennifer karena dia merasa vokalis band itu bukanlah orang yang baik. Nidi kemudian pulang sendirian dengan berjalan kaki. Sampainya di rumah, dia lalu menelepon pacarnya Chip dan mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar tadi. Di sini Nidi juga bercerita bahwa Jennifer telah pergi bersama vokalis band dan ini membuat dirinya sangat khawatir. Dia tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumahnya malam-malam. Nidi yang ketakutan kemudian mengecek dari jendela siapa sebenarnya orang yang datang ke rumahnya. Ternyata yang datang ke rumahnya, yang datang malam-malam ke sana adalah sahabatnya sendiri yaitu Jennifer. Di sini Nidi merasa aneh dengan sahabatnya itu karena tubuh Jennifer dipenuhi dengan darah dan wajahnya terlihat pucat seperti seorang zombie. Saat di dalam rumah Jennifer terlihat makan daging mentah dari kulkas milik Nidi. Setelah makan terlihat Jennifer lalu memuntahkan cairan hitam seperti oli yang sangat banyak sekali. Nidi kaget kemudian ketakutan dengan yang terjadi pada sahabatnya itu. Jennifer lalu bergegas pergi untuk pulang ke rumahnya tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Nidi. Di keesokan harinya terlihat semua orang yang ada di sekolah sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar semalam yang menewaskan banyak orang itu. Di sisi lain Nidi terlihat masih memikirkan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya Jennifer semalam. Kemudian datanglah Jennifer yang menghampiri Nidi dengan keadaan baik-baik saja. Seperti biasanya dia masih bingung lalu bertanya kepada sahabatnya itu tentang kejadian semalam saat Jennifer datang ke rumahnya dengan keadaan yang aneh seperti seorang zombie.
Jennifer lalu berkata kepada ini bahwa kemungkinan semalam Nidi hanya berhalusinasi tentang keadaan dirinya saat datang ke rumahnya. Adegan kemudian berpindah dengan diperlihatkan Jennifer yang sedang menemui Jonas yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam. Dengan kecantikan tubuh yang indah, Jennifer lalu menggoda Jonas untuk pergi ke tengah hutan bersamanya. Jonas yang terpesona dengan Jennifer lalu mengiyakan permintaan Jennifer itu dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan bersama. Setelah sampai di tengah hutan, Jonas kemudian berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan pengecerotan di sini. Namun ternyata di sini Jennifer berubah menjadi sosok zombie yang kemudian memakan Jonas hingga tewas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas kemudian berpikir bahwa Zona sedang meluapkan kesedihannya di dalam hutan. Guru ini lalu bergegas pergi untuk menemui Jonas di tengah hutan untuk menenangkannya. Sesampainya di dalam hutan, betapa kagetnya guru ini yang melihat keadaan Jonas yang telah tewas. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan, terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Di sisi lain, Jennifer yang telah membunuh Jonas terlihat wajahnya bertambah semakin cantik dan juga awet muda. Lalu Chip yang sedang menelepon Nidi untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat mengerikan. Nidi pun kaget dan berkata kepada pacarnya itu bahwa kejadian buruk yang terjadi di kota mereka ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas yang sangat mengenaskan, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak dengan ditandai rambutnya yang rontok, juga wajahnya yang sangat pucat seperti kekurangan banyak darah. Saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Colin mencoba untuk mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya Jennifer menolak, namun setelah Nidi berkata kepada Jennifer bahwa Colin memiliki rudal yang cukup besar, kemudian Jennifer lalu mau diajak kencan dengan Colin. Malam harinya terlihat Colin sedang menuju ke rumah Jennifer untuk berkencan dengannya, namun anehnya tempat yang dia datangi terlihat seperti sebuah perumahan kosong dan tidak berpenghuni. Dia kemudian masuk ke dalamnya untuk bertemu dengan Jennifer di dalam rumah. Jennifer kemudian menggoda Colin untuk diajak mantap-mantap dengannya. Saat sedang mantap-mantap, ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin dan mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas. Di tempat lain terlihat Nidi juga sedang mantap-mantap dengan pacarnya, kemudian merasa ada sesuatu hal yang buruk sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus saat sedang bersama pacarnya. Nidi lalu bergegas pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, dia kemudian melihat Jennifer yang berlari di tengah jalan dengan berukuran banyak darah. Sampainya di rumah, Nidi lalu mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam. Di dalam rumah, Nidi kemudian berpikir dengan keadaan Jennifer yang terlihat aneh beberapa hari ini. Nidi lalu bergegas ke kamarnya untuk tidur. Di dalam kamar, tiba-tiba Nidi dikagetkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja, sedangkan di perjalanan pulang tadi dia hampir saja menabrak Jennifer dengan tubuh yang berlumuran banyak darah. Di sini Jennifer kemudian bercerita kepada Nidi tentang keadaannya saat ini bermula saat Jennifer diajak pergi oleh anggota band yang mereka temui beberapa bulan lalu konser di bar yang kebakaran itu. Saat itu Jennifer berpikir dirinya akan diajak mantap-mantafan dengan band tersebut, tapi ternyata band itu mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Para anggota band tersebut adalah pemuja setan. Maksud mereka datang ke kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar band mereka semakin terkenal. Ritual ini awalnya berjalan lancar dan band mereka semakin terkenal, namun ketika Jennifer yang menjadi tumbal ritual ini menjadi kacau karena Jennifer ternyata sudah tidak perawan sejak masih SMP. Sehingga Jennifer tidak mati karena iblis itu malah bersemayam di tubuh Jennifer dan sebenarnya dia telah mati, namun karena tubuhnya sudah dirasuki iblis itu sehingga membuat dirinya bangkit dari kematian. Karena telah mati membuat Jennifer setiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali, dan dia juga berkata kepada Nidi bahwa malam saat dirinya datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakuti sahabatnya itu saja. Kemudian di perjalanan pulang dia bertemu dengan salah satu orang yang selamat dalam kejadian kebakaran itu. Jennifer yang kelaparan kemudian mengajak orang tersebut ke tengah hutan dan kemudian memakannya lagi dan lagi.
Setelah mendengar cerita dari sahabatnya, Nidi merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Nidi bahwa dia tidak akan menyakiti dia yang merupakan sahabatnya. Dia juga menambahkan saat dirinya sudah kenyang dia akan kembali ke bentuk semula dan menjadi cantik juga lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Jennifer memperlihatkan kepada Nidi saat tangannya dilukai, tangannya itu akan segera sembuh dan kembali seperti semula tanpa ada bekas luka. Kemudian Nidi sedikit bingung dengan perkataan sahabatnya itu tentang perkataan Jennifer juga sudah kenyang dia akan semakin bertambah kuat dari sebelumnya. Setelah percakapan ini dia kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Nidi kemudian menemui pacarnya dan menceritakan semua tentang hal ini. Nih juga meminta kepada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi untuk dia makan. Setelah mendengar cerita dari pacarnya ini, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nidi sedang mengarang cerita karena sedang stres. Setelah itu Chip pun pergi meninggalkan Nidi karena kecewa kepadanya. Kemudian Nidi pun berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer, namun setelah sampai dia tidak mengetahui keberadaan dari Jennifer. Di tempat lain diperlihatkan Chip yang berangkat ke pesta dansa tanpa teman. Dia terlihat berjalan sendirian ke arah sekolah. Tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip bahwa Nidi telah berselingkuh dengan Colin tanpa sepengetahuan dari dirinya. Chip yang mendengar itu kemudian merasa kecewa dan sedih kepada Nidi. Jennifer lalu mengajak Chip ke tempat sepi dan lalu melempar Chip ke sungai untuk dia makan. Nidi yang berada di pesta dansa kemudian merasa bahwa kekasihnya itu sedang dalam keadaan bahaya. Dia kemudian bergegas ke rumah Chip, namun ibunya berkata bahwa Chip telah pergi ke pesta dansa di sekolah sejak tadi. Mendengar itu Nidi kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaannya. Nidi kemudian berhenti dan kaget setelah melihat bahwa Chip sedang dimakan oleh Jennifer. Dia lalu kemudian terjun ke sungai dan berusaha menyelamatkan pacarnya itu dari cengkeraman Jennifer. Singkat ceritanya, saat Jennifer lengah kemudian ditusuk oleh Chip dengan menggunakan dayung yang membuat Jennifer kehilangan banyak darah kemudian meninggal dalam kejadian tersebut. Nidi yang sedih kemudian bersiap pergi untuk membalas dendamnya atas kematian pacarnya tadi. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara Jennifer dan juga Nidi, yang membuat Nidi hilap dan langsung menusuk sahabatnya itu tepat di jantungnya yang membuatnya tewas seketika. Ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer lalu menemukan Nidi yang telah membunuh Jennifer. Kemudian film pun berakhir dengan Nidi yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian diperlihatkan bahwa Nidi bisa terbang karena Nidi sempat mendapat luka gigitan dari Jennifer sehingga membuat Nidi memiliki sebagian kekuatan iblis dan dengan mudah keluar dari rumah sakit jiwa. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita kali ini. Terus ikuti channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan film-film menarik yang ada di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rezeki kita semakin bertambah.